Oke, halo semua. Kita lanjutkan lagi jagongan malam ini. Sekarang yang berikutnya apa ini? Data connection to PostgreSQL. Oke, udah sampai Postgre ya. Ini apa aja sih? SQL Server, akses biasa, ini biasa, Oracle. Oke, wah ini jarang-jarang dipakai nih. Oke, nah, oke ya. Ini data Postgre. Untuk filenya ini dan database-nya tentu sudah install dulu ya. Sudah punya lah ini servernya Postgre gitu ya. Ini ada bisa di-download di link deskripsi. Kemudian ini bisa di zip here gitu ya. Nah, ini database-nya, dia berupa folder di sana. Oke, nah sekarang saya ini kan ya pakai Postgre. Jadi di Postgre-nya masing-masing itu kita akan memasukkan database-nya itu dulu ya. Ini tempat saya pakai bg admin. Bg admin-nya ini yang standar aja. Kesehariannya sih pakai dbeaver, tapi dbeaver-nya mungkin bisa jadi banyak yang nggak pakai. Kalau ini biasanya ada. Oke, ini saya connect dulu. Connect server. Oke, ini saya sudah connect. Ini sebagai admin ya ini ya. Ini connection sebagai admin nih. Ini database dasarnya yang untuk macam-macamnya. Oke, sekarang kita mau memasukkan database ini ke server itu. Oke. Oke ya, ini cara pertama adalah kita buat dulu database-nya. Misalnya kita namakan dia dbkios. Ini huruf kecil aja karena Postgre itu case sensitif ya. Jadi ini kecil aja. Ini yang lain-lainnya mau diatur nggak usah lah, udah biarin gitu aja ya. Ini dbkios sudah selesai. Yang gampang-gampang aja nih. Kalau ini sudah ya, ini saya klik kanan, kemudian ada restore di sana, restore, dipilih directory, kemudian file name-nya adalah file tadi, mana tadi foldernya, ini foldernya. Oke, select folder di sana. Role name-nya yang mengerjakan adalah si sysadmin. Yang lain-lainnya mau di set nggak usah dah, gitu aja dulu ya. Nah, itu dah masuk. Kalau ini sudah masuk berarti kita sudah punya di sini nih. Nah, ada skema ayam dan ada tabelnya gitu ya. Oke. Nah, kita bisa lihat dulu salah satunya. Select gitu ya. Skip. Nah, ini contoh datanya. Oh ya, ya ini kalau kita pakai huruf kecil semua, kita nggak akan repot-repot pakai tanda petik dua ya, nggak pakai quotes ya, double quotes. Oke. Itu umum lah kalau tetapi seperti MySQL, Postgre gitu ya. Oracle pun sebenarnya standarnya dia adalah huruf kecil, tetapi oleh Oracle sendiri dia dipaksa untuk pakai huruf besar. Hanya MySQL Server aja yang case sensitif, biasa itu. Oke ya, sekarang ini kita sudah punya, ini ada tabel di sana, di sini ada skema. Skema itu pengelompokan ya, gini, makanya kan dia pakai itu ya. Nah, kelompokannya begitu. Kita sudah punya di sana. Sekarang sesuai dengan kebiasaan bahwa biasanya kita akan serahkan dia, kita akan membatasi si login usernya. Misalnya di sini saya buatkan lagi login baru, create login group role begitu. Kita kasih nama kios user. Kios user, kecil aja deh, kios underscore user begitu ya. Dah di sini definition privilege-nya can login ya, login gitu ya. Dah cukup kan, nggak bisa create yang lain-lainnya, udah begitu saja. Ini kios user, definisi passwordnya misalnya kita isi 123456789 gitu deh. Udah ya, ini membership-membershipannya bisa diatur nanti saja. Ini biarkan begitu dulu. Oke. Nah, karena ini kalau kita tambahkan pun kan ya kita malah bingung sendiri ya. Nah, jadi udah biarin aja begitu dah. Ya, gini dulu. Sekarang kita save saja. Kita sudah punya
kios user di sini. Oke. Kios user ini nih, kios user ini privilege-nya apa ya tadi? Udah kan? Udah segitu ya. Udah, oke lah. Kayaknya oke. Nanti kita lihat sambil jalan ya. Nah, sekarang di DB kios kita akan masukkan si ini ya, klik kanan DB kios nih, di klik kanan. Kita akan memasukkan si user tadi. Security-nya adalah si user tadi. Ini kios user. Kita akan kasih connect dia, gitu kan. Ini enggak ada parameter apapun, udah biarkan saja begitu. Ini sudah, itu saja ya. Ya, di save. Dia sudah bisa connect ke DB kiosnya. Kemudian di ayam kita akan set propertinya, ada security-nya di sini. Oke, kita akan pilih si kios usernya lagi. Dia bisa ngapain di sini? Bisa use it saja ya, bisa pakai. Ingat ya, ini saya membatasi user itu supaya nggak bisa ngubah-ngubah tabel saya seenaknya. Misalnya ini adalah user analytics. User analytics itu kan biasanya dia hanya read data saja tuh. Nggak bisa dia ganti-ganti data adjustment sendiri terus masukkan. Nah itu nanti ada izin yang lain. Gitu misalnya contohnya begitu ya. Oke, ini sudah nih, saya save. Udah sampai di situ kan. Nah, di sini kan ada tabel nih masalahnya. Ada tabel ini kita bisa pakai Grand Wizard. Semua tabelnya akan kita serahkan kepada si siapa tadi namanya? Kios user, ini privilege-nya. Kita akan kasihkan ke itu bisa dipilih ya. Pada kasus ini saya mau izinkan baca semuanya. Hanya select saja. Reference dan trigger. Oke. Dia nggak boleh truncate, nggak boleh delete, nggak boleh insert. Misal. Ya, misal nih. Oke. Ini finish. Ya, next. Oke, ini sudah dibuatkan. Finish. Nah, sekarang kita sudah punya kit user. Kios user. Ingat ya, login kita adalah kios user. Kita mau nyoba supaya dia bisa mengakses ke data DB kios ini ya. Nah, kita buatkan satu connection baru. Misalnya CN kios user gitu. Ini untuk nyoba saja ya. Oke. Hostname address-nya localhost. Kemudian username-nya maintenance DB-nya kita isi kios. Oke. Kemudian username-nya kita pilih kios user. Yang tadi kan ya, passwordnya apa ya tadi ya? 123456789 gitu. Save password. Oke. Ini rule-nya sama services-nya nggak usah diisi, yang lain-lainnya nggak usah diisi, di save. Apa nih? Unable to connect, failed, kenapa tuh? Salah nama database-nya. Mana tadi? Nama database-nya DB kios. Oke. Save. Nah, oke. Ini sudah jadi satu koneksi baru. Kita bisa buka di sana database-nya. Kita bisa lihat di sini. Kalau ada skemanya pun kita bisa lihat ke tables-nya gitu. Ini, ya kan? Nggak bisa kan? Oke ya. Kalau di sini mungkin ada. Ini soalnya nggak ada tabelnya sih. Ini kan nggak ada tabelnya ini dia. Tuh kan nggak ada tabel. Oke. Nah, sekarang kalau yang di sini di database kios user, kita mau nyoba dulu. Ini harus dicoba dulu. Kalau belum dicoba, gini ya kita kesulitan nanti. Script select begitu ya. Nah, ini sudah koneksinya pakai kios user. Kita coba dulu. Oke, dia udah bisa keluar, berarti udah siap dipakai. Sekarang kita ke sini. Kita ke sini itu data connection to Postgre. Apa aja yang dibutuhkan? Nah, yang dibutuhkan itu kita tahu bahwa di DBMS-nya PostgreSQL, kita harus tahu IP address atau localhost lah kalau lokal ya. Ada portnya tadi, ada port berapa tadi bisa dilihat di sana, 54 berapa gitu ya, 5432 biasanya defaultnya.
Oke, kemudian kita tahu database-nya apa, DB kios misalnya, user dan passwordnya kita pakai kios user dan passwordnya tadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, jadi dihindari dulu yang pakai nama Postgres ya, karena dia sysadmin. Kita khawatir nanti user bisa melakukan pengubahan data, pengubahan kolom, penghapus atau apa gitu ya. Walaupun lewat Power Query sekalipun ya, itu bisa dilakukan. Oke. Sekarang kita butuh konektor untuk ke sana. Oke, kita pakai konektor .NET-nya dan konektor ODBC. Oke, untuk .NET, untuk Power Query itu termasuk Power BI ya, kalau Power Query itu ya, kita harus pakai ini nih. Nah, itu bisa di-download di sini. Nanti diklik, nanti dicari sana, di-download yang MSI atau apa yang exe gitu ya. Dah, kemudian diinstal. Kemudian yang ODBC bisa lihat dari sana, ada rilisnya, cari rilis terbarunya, terus masuk ke foldernya, cari file PSQL ODBC setupnya, ya kan? Nah, itu terus di-download, nanti terus diinstal gitu ya. Kita pakai aplikasi 64 bit. Di Excel-nya ini, Excel VBA, Power Query, SQL Server, oke. Nah, sampai di belakang, ini sepertinya masih seperti dulu, masih sama seperti dulu. Oke, kita buatkan saja, kita coba. Kita duplikat dari sini dulu untuk yang pakai VBA ya. Kita ganti namanya di sini PostgreSQL. Oke, gitu. Nah, tentu ini caranya apa namanya? Caranya koneksi kan kita butuh connection string ya. Butuh connection string, kita cari connection string, connection string Postgre gitu. PostgreSQL. Nanti dia ketemu langsung tuh. Post connection string PostgreSQL. Nah, ini dia. Ini kita pakai ODBC misalnya. Di ODBC di sini kita pakai yang standar ini. Ini dulu aja pakai yang standar. Ini yang Unicode nanti kan tinggal lihat namanya saja dia. Oke, tapi urutannya memang begitu ya tuh. Ada servernya, ada addressnya dan segala macamnya gitu ya. Ada UID. Oke, kita copy dulu ke sana. Menggantikan dulu si ini. Kita ganti dulu kita. Yang satu saja. Nah, sekarang drivernya kita pakai yang 64. Nama drivernya yang Postgre-nya kita pakai Unicode X64 nih bunyinya. PostgreSQL Unicode X64. Oke, kita mulai tulis di sana. Di sininya PostgreSQL Unicode X64 harus ekstrak persis ya, case sensitif. Oke, nih PostgreSQL gitu ya, Unicode X64 gitu ya. Nih, nah sekarang IP address-nya kita mainnya di lokal, jadi ini bisa saya isi localhost. IP-nya ya ini standar nih, IP standar. Database-nya tadi DB kios ya tadi ya, DB kios. UID-nya tadi kita sudah buatkan dia kios underscore user gitu. Kemudian passwordnya tadi kita sudah set. Nah, ini repotnya kalau DNS-less begini ya, passwordnya akan kelihatan, maka kita harus hati-hati. Oke, nah gitu. Ini kita kopikan ke area S connection-nya. Nah, kita kan bisa hapus ini misalnya pakai DSN-less ya. Kalau pakai DSN ya sama aja seperti ini, DSN terus data source DSN masukkan situ. Oke. Nah, sekarang ini kita ada di sheet 5. Nah, oke, kemudian tadi kita sudah membuat ini ya, ini aja lah ya. Query-nya yang ini aja ya. Oke. Query-nya paste ke sini. Nah, jadi teksnya taruh sini dulu deh. Gitu. Ini gitu ya.
Ini kolomnya tanggal ID item, tanggal ID item di 30 ya. B ya tadi, tanggal ID item terus harga gini kayaknya. Oke. Dah, tuh misalnya di situ dah. Nah, gitu. Kemudian ini sudah, kita bisa coba run. Jadi susunannya mirip-mirip semua kan, tuh kan sama semua tuh kan. Nanti ke Oracle pun mirip-mirip begini juga. Oke, ya kita coba run. Nah, tuh nggak error kan? Nah, keluarlah dia di situ ya. Oke, itu yang VBA sudah. Sekarang yang apa tuh? Power Query. Oke, Power Query. Power Query, kita bisa ke data, Power Query ya. Ingat ya, Power Query harus install ini dulu ya. Ini harus diinstal dulu nih, diambil di sini kan. Ada yang MSI ini. Nah, ini di-download terus nanti di double klik di sana kan udah keinstall gitu ya. Dah, asumsinya itu udah masuk dah. Oke, ini jadi kita mau pakai Power Query di data, get data from database, ambilnya PostgreSQL database gitu. Kita masuknya ke halo. Nah, server di sini. Ingat ya, ada namanya localhost 5432 gitu ya. Oke. Database-nya dbkios. Nah, gitu dulu. Oke ya. Nah, ini navigate. Kita tes dulu dia mau enggak. Kalau nanti dia mau. Username-nya kita pakai kios_user tadi. Passwordnya 123456789 wes connect gitu. Apa nih unable to connect-nya? Waduh, install. Wah, saya malah juga belum install ini, jangan-jangan. Wah, sabar. Mana tadi saya downloadkan? Wah, malah karuan. Masukkan ke mana nih? Nah, masukkan ke sini dulu deh. Nah, di sini deh. Taruh situ. Oke. Tinggal di open gitu. Oh, ada yang baru. Sebentar, saya ganti dulu. Nggak bisa itu, pokoknya itu maksimal harus cuman di 410 itu. Nggak boleh itu. Ada yang gitu ya. Ini, ada 418. Oh, dia install. Ganti saja itu. Oke, yes. Beres dah. Mana, sudah belum? Tutup dulu. Yalah. Ini saya cancel dulu ya. Ini saya tutup dulu biar nanti dia ngeselnya enak. Ini saya tutup ya. Oke. Ini sudah kosong, Kita coba jalankan. 40 accept gitu kan. Next, ditaruh mana? Wah, ini GAC installation-nya harus di on kan gitu ya. Dua-duanya ini harus on. Jangan enggak di on. Wah, untung harus install lagi. Kalau enggak gitu. Oke, finish. Kita mulai buka lagi tadi si Excel-nya. Ini supaya apa? Memastikan nih ya. Saya udah hapus tuh ya. Oke. Di sini sudah keluar nih, harus yang ada cuma satu ini, nggak boleh diupdate nih 40 gitu ya. Ini saya tutup deh. Oke, mari kita mulai. Get data dari setrum Postgre. Kita tes lagi localhost. Kalau memang harus menggunakan port pakai titik 2 gitu, 5432 gitu ya. Mungkin kalau SQL Server yang agak beda, dbkios gitu. Terus di oke deh. Oke gitu. Oke aja. Karena dia sudah lama sudah nggak disupport gitu ceritanya. Ini udah masuk nih. Karena tadi kita udah memasukkan si siapa tadi namanya ya. Apa namanya? Si
username kios user sama password 123 tadi kan sudah tuh waktu dicoba pertama. Oke. Nah, ini kan tabelnya ada di skema ayam tuh. Ini saya ganti, buatkan kan baru 3 PostgreSQL gitu deh. Oke, gampang lah. Data connection dan segala macamnya itu gampang. DB kios, PG SQL gitu ya. Nah, ini connectionnya. Oke, kita mau lihat ke dalamnya si ayam kan. Nah, kita buka data. Nah, kita bisa reference ke sana. Misalnya di sini kita akan mengambil Q DT harga jual. Gitu misalnya. Ini kan harga jual juga tuh. Ini harga jual juga aja. Ini diklik saja. Ini datanya oke ya, beres. Ini close and load. Jadi begitulah ceritanya kalau pakai Power Query sudah bisa kan. Oke. SQL Server. Wah, ini rotok-rotok nih. Di save dulu ya. Di save. Nah, ini saya tutup dulu. Oke. Ini harus bikin DSN. Saya bikinkan DSN-nya dulu. Biar gampang maksudnya. Saya taruh di sistem untuk 64 bit ya. Ini saya pakai 64 bit. Oke, saya akan add dulu. Pakainya tadi Unicode 64 finish. Oke. Data source-nya kita kasih nama PG SQL DB kios gitu ya. Database-nya DB kios. Oke, servernya localhost. Ini adalah 5432 tadi katanya. Username-nya adalah kios_user. Jadi dia cuma hanya bisa select ya nanti 123456789 begitu ceritanya. Kita tes connection dulu. Oke, itu udah bisa. Option data source-nya ini kalau mau diatur-atur monggo gitu ya. Misalnya ignore timeout supaya dia nggak putus-putus gitu ya. Parse statement dan segala macamnya itu atur-atur aja deh ya. Nah, ini pura-puranya sudah oke nih lah. Gitu, ini globalnya apa sih biasanya? Oh, itunya ya wes, gitu aja wes. Oke, di save. Nah, kita akan pakai ini nih. Kita akan pakai si nama ini. Oke. Nah, ini cara membuat DSN. Ini namanya DSN. Gitu. Ini juga bisa dipakai di VBA tadi, gitu ya. Ini di VBA tadi juga bisa nih dipakai. Nih, saya ganti dulu deh. Ini juga bisa dipakai di VBA-nya. Tadi mana VBA-nya? Oh, di sini, ding. Ini kalau di VBA tadi, kalau pakai DSN berarti kita sudah punya DSN di sana. Ini saya bisa ganti nama DSN-nya adalah ini. Misal gitu ya. Misal ini gitu namanya. Maka di sini yang di copy ini. Gitu, ini nama DSN kita ganti dengan si nama DSN yang kita buat. Terus ini nanti ini ya. Ini mana tadi? Ini kan 3456 nih, ya kan? Oke. Kita coba run di sana ya. Oke, itu. Kita lihat lagi ini udah balik ya. Nah, sekarang kalau di SQL Server ya namanya linked server gitu. Saya sambil wetan. Oke. Ini saya ada di situ ya, ada server object, link server, ada providernya di sana. Nah, ini kan nggak ada nih yang mau merujuk ke si Postgre tadi kan, maka kita pakai MSDA SQL gitu. New link server, kita akan bikin namanya di sini PG SQL DB kios. Dia harus gede semua lagi. PG SQL DB kios gitu ya.
Oke, di sini harus kita pilih Microsoft ODB for UDBC driver. Di sini adalah UDBC BG SQL gitu ya. Data source-nya tadi, ini tadi copy lagi, wah paste ke sana gitu. Jadi kita nggak usah ngisi provider seringnya, location, katalog begitu ya ceritanya. Oke, untuk security ya ini biasanya mau dipaksa juga boleh. Nah, kita biasanya paksa aja ya. Nih, kita paksa untuk makainya sama dengan yang ada di sana. Supaya di sini pasti nanti dia connect-nya hanya pakai si itu ya. Kita nggak akan pakai RPC. Dah, gitu aja deh. Oke. Nah, ntar ini di cancel dulu, ditutup dulu. Nah, kita sudah punya nih di sini nih, ini katalognya. Ini ada DB kiosnya, ini ada tabelnya, ini ada ayam gitu kan. Kita misalnya harga bahan baku, script table, select gitu. Oke. Malah ini langsung saja select apa tadi di sana? Tanggal, kayaknya saya masih ingat sih, tanggal, ID item, harga from. Sebut dulu nama servernya ini. Nah, habis nama servernya terus nama database-nya. Setelah nama database-nya baru ada si skema dan tabelnya gitulah. Sekut. Tuh, udah keluar ya kan? Ceritanya. Oke ya, cukup ya sampai situ aja nih. Udah, kita begitu ceritanya cara link ke server, nanti videonya di setel berulang-ulang nanti kan bisa ya. Nah, jadi ini dipakai untuk di dalam programming, cara pakainya mau di Python, mau di apa, tinggal kita mau lihat saja di sana tuh koneksinya nanti pakai apa. Dia itu ya kan, dia butuhnya interface-nya apa, pakai data objeknya apa kan gitu ya, drivernya apa gitu ya. Oke, cukup ya sampai segitu dulu ya. See you.